10 bangunan permanen dan semi permanen milik warga Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga menghanguskan seluruh bangunan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang sempit serta sulitnya sumber air. Oh, di rumah tempat tinggal, sementara data dari Pak RT Sekap 10 rumah. 10 rumah. Ya. Pak, ini rumah-rumah permanen atau rumah semi permanen Pak yang terbakar, Pak? Ini ada rumah permanen dan semi permanen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kobaran api ini berasal dari korsleting listrik dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah warga dan pengendara panik melihat besarnya kobaran api membakar kios yang berada di Jalan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemilik kios pun sempat berupaya melakukan pemadaman, namun tak berhasil lantaran kobaran api terus membesar. 1 gas kontong, 2 counter handphone ya, sama tukang buah, sama asgar tukang cukur ya, gas cukur. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur langsung terjun ke lokasi melakukan pemadaman. Api akhirnya bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas dan tersambar percikan api hingga terjadi kebakaran. Petugas kepolisian dari Polsek Pulau Gadung kini tengah melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari Jakarta. Kebakaran hebat melanda Gedung A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang berada di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Selain gedung, api juga melumat habis sebuah ambulan kesehatan yang terparkir di depan lobi. Kebakaran berawal dari munculnya percikan api pada bagian dek bawah ambulan yang tengah parkir di halaman kampus. Api langsung membesar hingga akhirnya menyambar ke Gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada mobil ambulan. Ada asap itu dari bawah bis itu. Nah, terus saya langsung kontak dan terus saya. Berarti api awalnya memang dari mobil? Dari mobil. Iya. Pokoknya ya nggak tahu, pokoknya itu keluar asap kan, langsung dul gitu kan. Sempat ada ledakan, Pak? Enggak, belum. Itu aja asapnya besar gitu. Meski tidak ada korban, namun kebakaran sempat membuat mahasiswa dan dosen panik dan berlarian menyelamatkan diri. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau menggerebek pabrik sabu di sebuah apartemen mewah di Batam, Kepulauan Riau. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan 68 botol sabu cair serta hampir 1 kg sabu kristal. Subdit 3 Ditres Narkoba menggerebek sindikat pembuat dan peredaran narkoba jenis sabu di kamar C2 lantai 18 sebuah apartemen mewah di Batam, Kepulauan Riau. Kamar C2 ini baru 2 pekan disewa pasangan FM dan IS warga Palembang, Sumatera Selatan. Saat penggerebekan, polisi menemukan 68 botol sabu cair dan 6 botol sudah diracik serta 1 kg sabu kristal siap edar. Selain itu, polisi juga menemukan peralatan dan bahan-bahan pembuat narkoba jenis sabu. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka lain yakni AR warga Medan, Sumatera Utara. Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing. Sabu cair ini dipesan langsung oleh FM dan IS kepada Mr. J warga negara Malaysia.
awal yang kami temukan dan kami ungkap ini adalah semuanya informasi dari masyarakat yang kami lakukan penyelidikan kurang lebih hampir 2 bulan yang lalu. Kalau pengakuan sementara dari tersangka utama, memang mereka yang mengambil. Mereka yang mengambil di laut lepas perbatasan Indonesia dan di wilayah luar negara Indonesia, kemudian dibawa ke dalam wilayah Kepulauan Riau, di mana tadi keterangan tersangka mereka mengamankan ataupun juga menyimpan sementara di wilayah pulau, kemudian melihat situasi aman, kemudian mereka mengambil. Itu dari keterangan tersangka. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan polisi menduga jaringan FM dan IS tak hanya memproduksi sabu di Batam, namun juga memproduksi di wilayah lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, Ainus melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menangkap caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dari Partai PKS terkait kepemilikan narkoba seberat 70 kg. Pelaku ditangkap saat berbelanja di toko pakaian. Sofyan, caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Tamiang tiba-tiba didatangi polisi saat berbelanja pakaian di Jalan Raya Medan, Banda Aceh, Aceh Tamiang. Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini diduga kuat menjadi pemodal dan pengendali narkotika jenis sabu seberat 70 kg. Coba cek dulu. Udah pikir ya, Pak? Ini motornya masih ada di depan sini, Pian. Ini kan motormu. Kunci motornya mana? Yang dibawa. Nggak ada. Hah? Polisi mengincar pelaku selama 3 pekan sebelum akhirnya ditangkap. Enggak. Pelaku diduga kuat terlibat dengan jaringan narkotika Malaysia. Tinggal di sini hilang. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, pelaku digiring petugas dengan tangan terborgol usai buron selama 3 pekan. Sebelumnya tersangka kabur dan membuang seluruh handphone, namun petugas kemudian berhasil melacak dan menangkap tersangka. Ribuan orang yang merupakan karyawan PT PRLI dan keluarganya masih terus berharap keadilan dari Mahkamah Agung. Hal tersebut terkait dengan nasib mereka yang bergantung pada putusan sengketa merek dalam tahap peninjauan kembali yang akan diadili Mahkamah Agung. Sudah 10 kali mereka datang ke depan gedung MA untuk mencari keadilan. Perkara PK yang akan ditangani MA menyangkut hajat hidup orang banyak yang merupakan karyawan dan keluarga PT PRLI serta PT MPP. Mereka juga meminta perhatian Presiden Joko Widodo dan Komisi 3 DPR RI atas persoalan ini. Kami meminta para mafia ini, karyawan-karyawan PT Pulau Loren, rekan-rekan kita yang tersebar di seluruh Indonesia, kita merek ini sudah 30 tahun dan kita rata-rata yang bekerja sudah ada yang 15 tahunan lebih di sini. Tentunya ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut perut orang banyak, menyangkut nafkah orang banyak yang bergantung terhadap perusahaan ini. Salah satu orang terkaya di Indonesia dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh adiknya. Dugaan pemalsuan yang dilakukan salah satu orang terkaya di Indonesia ini dilaporkan oleh adiknya sendiri bersama tim kuasa hukum ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya hari Senin siang. Akta lahir yang diduga palsu digunakan untuk mengajukan kasasi dalam sengketa di Mahkamah Agung. Sebagai barang bukti dalam laporan disertakan kopi surat dari Disduk Capil. Freddy Wijaya yang dilaporkan adalah salah satu anak dari mendiang Eka Cipta Wijaya, pendiri grup Sinarmas. Sebenarnya perkara-perkara sepele, yaitu dugaan akte lahir palsu ya, yang dimana akte lahir itu digunakan, yang palsunya itu ya kita nggak tahu siapa yang bikin, tapi digunakan oleh si pelaku. Nah itu yang kita laporkan pada pasal 266 ayat 2 ya, memberikan keterangan palsu dalam akte otentik, dan itu ancaman hukumannya 7 tahun pidana. Massa dari organisasi jurnalis dan pers mahasiswa menggelar aksi damai menolak rancangan undang-undang RUU penyiaran di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Tolak revisi sekarang juga. Apakah kita akan melawan? Ratusan jurnalis yang tergabung dalam berbagai komunitas, organisasi pers, dan mahasiswa meminta dibatalkannya pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI. Karena kita berharap, kita berjuang supaya masyarakat mendapatkan keteduhan atas informasi yang harusnya mereka dapatkan. Meski belum menjadi RUU, namun para jurnalis dan mahasiswa khawatir dengan tingkah DPR RI yang kerap ngebut dalam mengesahkan RUU penyiaran. Lantaran pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Jadi yang kita bahas hari ini, yang kita perjuangkan hari ini bukan tentang masyarakat pers itu sendiri, tapi tentang 274 juta penduduk Indonesia, di mana kita tahu bahwa saat ini ada pasal-pasal yang sangat berpeluang untuk memberangus kemerdekaan pers yang sedang digodok di legislatif. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat draft tersebut akan disahkan sebagai RUU, maka kita tolak. Dan sampai kemarin, sampai saat ini clear, tidak ada sama sekali diskusi dengan kita semua terkait pembahasan pasal-pasal dalam RUU penyiaran ini. Tidak ada sama sekali. Kita akan terus mendesak supaya DPR menghentikan pembahasan ini. Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran. Lantaran dalam penerapannya berpotensi menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Irian Stahwahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan wartawan dan mahasiswa dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa terkait tolak RUU penyiaran. Aksi unjuk rasa diwarnai kericuhan, bahkan masa aksi menerobos masuk ke gedung DPRD Kota Tangerang. Aksi bakar ban dan teatrikal dilakukan sejumlah organisasi kewartawanan dan mahasiswa saat berunjuk rasa menolak RUU penyiaran. Aksi ini pun diwarnai kericuhan saat ratusan massa aksi menerobos masuk secara paksa ke gedung DPRD Kota Tangerang. Namun saat masuk ke gedung DPRD Kota Tangerang, wartawan dan mahasiswa dibuat kecewa karena tidak ada satupun pimpinan dewan yang menemui massa aksi untuk berdialog. Ayo kita jegal sampai gagal, tolak RUU penyiaran. Ayo kita jegal sampai gagal. Sementara itu, aksi penolakan draft revisi undang-undang atau RUU penyiaran juga berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau. Puluhan jurnalis yang tergabung dalam organisasi pers dan perusahaan pers menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam. Adapun poin dari penolakan diantaranya ancaman terhadap kebebasan pers, ancaman kebebasan berekspresi, kriminalisasi wartawan, serta independensi media terancam. Pengesahan pasal bermasalah berarti upaya dalam pelemahan pers dan kita mendukung penguatan terhadap Dewan Pers. Sementara Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke DPR RI. Dan kami menerima seluruh aspirasinya. Dan kami dari DPR sebagai wakil rakyat akan meneruskan seluruhnya aspirasi yang disampaikan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ini supaya bisa diterima oleh DPR RI. Masa meminta agar DPR RI segera menghentikan pembahasan revisi UU penyiaran yang dinilai mengandung pasal-pasal bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan pihaknya bersama seluruh konstituen menolak rancangan undang-undang penyiaran. Selain itu, pemirsa, rancangan undang-undang penyiaran menyebabkan pers tidak merdeka, independen, serta tak akan melahirkan jurnalistik berkualitas. Penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, ya, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas karena dalam konteks pemberitaan Dewan Pers berpandangan perubahan ini jika diteruskan
bagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional, dan pers yang tidak independen. Nah, yang ketiga, dari sisi proses, ini saya baru ngomong proses nih ya. Dari sisi proses, RU ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18 tahun 2020 bahwa penyusunan sebuah regulasi harus meaningful participation. Maknanya apa? Harus ada keterlibatan masyarakat. Hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan nanti kalau masukan-masukan masyarakat itu tidak diintegrasikan, bahkan para penyusun kebijakan diminta untuk menjelaskan kenapa masukan-masukan itu tidak diintegrasikan. Dan dalam konteks RUU penyiaran ini, Dewan Pers dan konstituen selaku penegak Undang-Undang 40 ya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU ini. Secara substantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4 ya, karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan-pelarangan